Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin membahas sebuah studi kasus dengan topik karakteristik zat cair dan aliran studi dalam alir sistem perpipaan. Nah, topik ini sangat penting dalam dunia teknik sipil karena hampir semua sistem distribusi fluida seperti air bersih, limbah, atau pendingin menggunakan sistem perpipaan. Nah, pentingnya untuk dibahas seperti ini, tujuan video seperti ini adalah untuk mengulas secara teknis tentang karakteristik zat cair, konsep aliran studi, hingga analisis dan penerapan di dunia nyata, terutama di bidang keteknik sipilan. Berikut kita akan pindah ke karakteristik zat cair. Terima kasih. Dan untuk yang kedua itu yaitu karakteristik zat cair. Zat cair ini memiliki beberapa sifat fisik yang sangat menentukan dalam sistem perpipaan, yaitu densitas atau massa per satuan volume. Misalnya air pada suhu 4 derajat Celcius memiliki densitas sekitar 1000 kg per meter kubik. Densitas ini mempengaruhi tekanan hidrostatik dan gaya berat. Nah, selain densitas itu ada viskositas, yaitu untuk mengukur kekentalan. Air memiliki viskositas rendah, sedangkan oli itu lebih tinggi. Viskositas itu mempengaruhi kecepatan aliran dan kerugian energi. Dan setelah viskositas yaitu ada kompresibilitas. Dalam sistem pipa, air dianggap tidak termampatkan, sehingga kita bisa memakai hukum Bernoulli dan persamaan kontinuitas dengan asumsi ini. Dan setelah kompresibilitas ada tegangan, permukaan, dan kohesi, yaitu adalah berperan besar pada pipa-pipa kecil atau mikrofluidik dalam skala besar. Pengaruhnya kecil tapi tetap penting untuk dipahami. Contohnya dalam pipa air ledeng rumah tangga, ya contohnya dari karakteristik zat cair itu adalah dalam pipa air ledeng di rumah tangga, air yang memiliki viskositas rendah akan mengalir lebih cepat. Tetapi kalau banyak kotoran atau endapan, maka viskositas bisa berubah dan mengganggu aliran. Setelah yang kedua, karakteristik zat cair, kita akan pindah ke aliran studi dalam sistem perpipaan. Bagian 5 yang itu studi kasus sistem distribusi. Kita ambil contoh distribusi air bersih di perumahan. Air dari tandon utama dialirkan ke rumah-rumah melalui jaringan pipa bawah tanah. Masalah yang muncul, tekanan air tidak merata. Yang pertama, itu yang kedua, ada beberapa rumah yang kekurangan air karena rugi tekanan terlalu besar. Solusi teknisnya, menambahkan booster pump. Yang kedua, membesarkan diameter pipa primer. Yang ketiga, menggunakan software simulasi seperti EPANET untuk desain dan analisis. Kita juga bisa menggunakan sensor tekanan untuk monitor sistem real time, sehingga sistem bisa otomatis menyesuaikan tekanan. Baik, setelah studi kasus sistem distribusi, selanjutnya ada nomor 6, yang itu kesimpulan dan rekomendasi. Simpulan rekomendasinya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Dio Prakoso. Terima kasih. 6. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, desain sistem perpipaan harus mempertimbangkan karakteristik zat cair dan aliran steady untuk efisiensi maksimal. Viskositas, densitas dan diameter pipa sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan tekanan aliran. Rekomendasi kami, gunakan software simulasi sejak awal desain. Rutin cek tekanan dan aliran untuk mencegah kebocoran dan kerusakan. Pilih material
pipa yang sesuai agar tidak terjadi tambahan gesekan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan bagian keempat, analisis sistem perpipaan. Nah, yang pertama itu persamaan kontinuitas. Q sama dengan A kali V. Persamaan pertama yang digunakan adalah persamaan kontinuitas yang berbunyi Q sama dengan A dikali V. Q adalah debit aliran dalam satuan meter kubik per detik. A adalah luasan penampang pipa dan V adalah kecepatan aliran. Artinya, jika luas penampang mengecil, maka kecepatan aliran akan meningkat, asalkan debitnya tetap. Nah, yang kedua, persamaan Bernoulli. Selanjutnya ada persamaan Bernoulli yang secara umum ditulis sebagai tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial adalah konstan. Dalam bentuk matematisnya yaitu per P per RHO G ditambah V kuadrat per 2 G ditambah Z sama dengan konstan. Di sini P adalah tekanan, RHO adalah massa jenis fluida, V adalah kecepatan, G adalah percepatan gravitasi, dan Z adalah ketinggian titik. Persamaan ini menunjukkan bagaimana energi dalam aliran fluida dapat berubah bentuk, tetapi total energinya tetap. Yang ketiga, persamaan Darcy-Weisbach. Untuk menghitung kehilangan energi akibat gesekan di dalam pipa, digunakan persamaan Darcy-Weisbach. Rumusnya yaitu H sub V sama dengan F dikali L per D dikali V kuadrat per 2G, di mana H sub F adalah kehilangan energi karena gesekan, F adalah faktor gesekan, dan L adalah panjang pipa, D adalah diameter pipa, dan V adalah kecepatan aliran. Persamaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa tekanan air tetap mencukupi hingga ujung sistem distribusi. Dan bagian keenamnya akan dijelaskan oleh teman saya Haryo. Terima kasih. Dan untuk yang ketiga yaitu ada aliran steady dalam sistem perpipaan. Aliran steady adalah aliran fluida yang kecepatannya di titik tertentu tidak berubah terhadap waktu. Jadi, meskipun fluida terus mengalir, kondisi di satu titik tetap konstan. Jenis-jenis aliran juga dikategorikan berdasarkan bilangan Reynolds. Yang pertama, jenis laminar. Reynolds kurang dari 2000, yaitu alirannya lurus, teratur, biasanya terjadi pada pipa kecil dan fluida dengan viskositas tinggi. Yang kedua, jenis transisi. Reynolds-nya 2000 sampai 4000, yaitu antara laminar dan turbulen, jadi tidak stabil. Yang ketiga, turbulen. Reynolds lebih dari 4000. Aliran kacau, penuh pusaran juga. Jadi bentuk jenis ini alirannya kacau, penuh pusaran, umum pada pipa besar dengan kecepatan tinggi. Contohnya, dalam sistem air PDAM, aliran dalam pipa utama cenderung turbulen karena kecepatan tinggi dan diameter besar. Tapi di dalam instalasi rumah tangga, alirannya bisa laminar. Setelah yang ketiga, aliran steady dalam sistem perpipaan, kita akan lanjut ke keempat, analisis hidrolik sistem perpipaan.